Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devi Itnaini Nur Anggiani dari Prodi Sastra Inggris Unisula Semarang. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari materi-materi yang telah saya kumpulkan tentang Holistic Dynamic by Abraham Maslow. Sebelum kita masuk ke dalam introduction-nya, kita perlu tahu nih, who is Abraham Maslow? Jadi siapa sih Abraham Maslow itu? Nah, Abraham Maslow adalah seorang psikolog Amerika yang terkenal karena mengembangkan teori hierarki kebutuhan. Beliau lahir pada tanggal 1 April 1908 di Brooklyn, New York, dan merupakan anak tertua dari 7 bersaudara dalam keluarga imigran Yahudi dari Rusia. Selain itu, beliau juga dikenal sebagai salah satu pendiri psikolog humanistik yang menekankan potensi pertumbuhan pribadi dan pencapaian diri. Maslow juga pernah mengajar di beberapa universitas seperti Brooklyn College and Brandeis University. Dan hierarki kebutuhan di dalam teorinya yang dikembangkan oleh Abraham ini itu adalah karyanya yang paling terkenal, yang dimana hierarki kebutuhan ini mengurutkan kebutuhan manusia dari yang paling dasar hingga yang paling tinggi, seperti aktualisasi diri. Maslow meninggal pada tanggal 8 Juni 1970 di Menlo Park, California, tetapi warisannya terus mempengaruhi bidang psikologi, pendidikan, dan juga manajemen. Kita masuk ke dalam introduction-nya. Jadi, Holistic Dynamic Theory by Abraham Maslow ini merupakan pendekatan dalam psikologi yang menekankan pentingnya memahami manusia secara keseluruhan. Jadi di sini perlu kita garis bawahi di awal bahwa Holistic Dynamic Theory ini membahas tentang psikologi bukan fisiologi. Meskipun nanti di dalam pembahasannya kebutuhan dasar termasuk kebutuhan fisik, namun pada intinya tetap membahas tentang psikologi seperti itu. Nah, teori ini menggabungkan berbagai konsep dari psikologi fungsional, holisme, dan dinamika psikologis. Selain itu, teori ini juga mengajarkan tentang bagaimana sih faktor kebutuhan, motivasi, dan lingkungan itu saling mempengaruhi seperti itu. Next, kita masuk ke dalam karakteristik teori. Nah, jadi Dynamic Holistic Theory ini memiliki karakteristik tersendiri. Setidaknya di sini ada 6. Yang pertama yaitu pendekatan holistik. Nah, jadi di sini Maslow itu percaya bahwa motivasi seseorang itu harus dipahami secara keseluruhan, bukan hanya sebagian. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh individu itu termotivasi untuk yang namanya kebutuhan, bukan hanya aspek-aspek tertentu dari kepribadian mereka saja. Kemudian yang kedua yaitu motivasi kompleks. Menurut Maslow, perilaku manusia itu seringkali didorong oleh beberapa motif yang berbeda sekaligus. Misalnya, mungkin seseorang yang bekerja keras, dia itu tidak hanya membutuhkan uang atau kebutuhan fisik saja, melainkan juga dia butuh diakui atas potensi mereka. Kemudian, karakteristik yang ketiga dari teori ini adalah hierarki kebutuhan. Nah, hierarki kebutuhan merupakan salah satu aspek yang paling terkenal dari teori kebutuhan Maslow, di mana di dalamnya mengurutkan kebutuhan manusia dari yang paling dasar hingga yang paling tinggi. Kebutuhan ini meliputi kebutuhan fisik, keamanan, cinta dan rasa memiliki, penghargaan, dan aktualisasi diri. Yang keempat, aktualisasi diri. Nah, jadi di sini Maslow menekankan bahwa aktualisasi diri itu penting. So, apa sih aktualisasi diri itu? Nah, aktualisasi diri adalah pencapaian potensi penuh seseorang dan pemenuhan diri, di mana aktualisasi diri ini merupakan puncaknya dari hierarki kebutuhan yang mencakup kebutuhan pribadi, kreativitas, dan pemenuhan tujuan hidup. Yang kelima yaitu pengaruh positif.
Jadi, Maslow ini juga dikenal sebagai salah satu pendiri psikologi positif yang berfokus pada aspek-aspek positif dari kepribadian manusia, seperti kebahagiaan, kreativitas, dan potensi pertumbuhan. Kemudian karakteristik terakhir yaitu kritik terhadap psikoanalisis dan behaviorism. Jadi Maslow ini mengkritik teori psikoanalisis dan behaviorisme karena pandangan mereka yang terbatas tentang potensi manusia dan kesehatan psikologis. Karena Maslow percaya bahwa kedua pendekatan ini yaitu psikoanalisis dan behaviorisme tidak cukup untuk memperhitungkan kemampuan manusia dalam bertumbuh dan berkembang. Next, yaitu piramida hierarki kebutuhan. Nah, jadi kita masuk ke dalam pembahasan di mana hierarki kebutuhan ini merupakan salah satu pokok penting dalam teori ini. Jadi ada 5 tingkatan, yaitu kebutuhan fisiologis, kebutuhan keamanan, kebutuhan cinta dan rasa memiliki, kebutuhan penghargaan, dan yang terakhir adalah kebutuhan aktualisasi diri. Yang pertama yaitu kebutuhan fisiologis. Nah, jadi kita sebagai manusia ini membutuhkan yang namanya kebutuhan dasar dalam keberlangsungan hidup kita gitu ya. Seperti ketika kita lapar, kita butuh makan. Ketika kita haus, kita butuh minum. Dan sehari-harinya kita juga butuh air, udara untuk melengkapi kehidupan kita gitu. Di tingkatan yang kedua yaitu kebutuhan keamanan. Jadi setelah kebutuhan fisik kita terpenuhi, kita akan membutuhkan yang namanya kebutuhan keamanan, seperti keamanan pribadi, keamanan finansial, kesehatan dan kesejahteraan, serta keselamatan dari kecelakaan dan penyakit. Misalnya, kalau kita merasa kita sedang sakit, maka kita butuh yang namanya untuk berobat agar kita kembali sehat. Terus kalau misal kita membutuhkan uang karena finansial kita nggak seimbang, jadi kita harus kerja, kayak gitu. Next, yang ketiga yaitu kebutuhan cinta dan rasa memiliki. Jadi setelah kebutuhan fisik, kebutuhan keamanan terpenuhi, kita akan membutuhkan yang namanya kebutuhan cinta dan rasa memiliki. Seperti persahabatan, hubungan romantis, keluarga, dan juga kelompok sosial. Nah, kenapa kita membutuhkan kebutuhan cinta dan rasa memiliki? Karena dengan kita memiliki sahabat atau kita punya pasangan, kita ada keluarga, kita akan merasa dicintai dan diterima serta dianggap penting. Hal ini kemudian membuat kita merasa happy gitu. Kemudian yang keempat yaitu kebutuhan penghargaan. Di tingkatan ini berkaitan dengan rasa hormat terhadap diri sendiri dan penghargaan yang diterima dari orang lain, mencakup pencapaian, pengakuan, dan keinginan untuk reputasi. Di sini ada 2 jenis penghargaan, yaitu penghargaan diri atau kepercayaan diri, pencapaian, dan juga penghargaan dari orang lain, status atau pengakuan. Jadi kita sebagai manusia itu perlu untuk diakui, dihargai, baik diri kita sendiri maupun dari orang lain. Yang terakhir dan merupakan puncak dari teori kebutuhannya Maslow yaitu kebutuhan aktualisasi diri. Jadi manusia itu sangat butuh yang namanya mengaktualisasi diri ketika keempat kebutuhan di atas itu sudah terpenuhi. Nah, tanpa kebutuhan keempat tadi, apakah kita bisa mencapai aktualisasi diri? Tentu jawabannya tidak. Karena aktualisasi diri ini itu dimana kita bisa merealisasikan potensi individu kita, kemudian kita bisa memenuhi diri kita menjadi semakin bertumbuh dan memiliki pengalaman yang benar-benar berada di puncak gitu. Makanya individu yang mengaktualisasi diri adalah mereka yang telah mencapai potensi penuh mereka dan melakukan apa yang mereka maksudkan untuk dilakukan. Seperti itu. Next, kita akan membahas lebih jauh tentang aktualisasi diri. Jadi, definisi aktualisasi diri menurut Maslow sendiri adalah puncak
di mana seseorang itu telah mencapai potensi penuh mereka dan menemukan makna serta tujuan dalam hidup yang melibatkan pertumbuhan pribadi, kreativitas, dan pemenuhan diri. Sedangkan definisi aktualisasi diri sendiri adalah proses menjadi diri sendiri yang paling otentik dan memenuhi potensi penuh seseorang, yang mencakup pencapaian tujuan pribadi, pengembangan bakat dan kemampuan, serta pencarian makna dalam hidup. Kemudian bagaimana sih karakteristik seseorang yang telah mengaktualisasikan dirinya? Nah, jadi seseorang yang telah mencapai puncaknya hierarki sampai pada aktualisasi diri, mereka akan cenderung lebih menerima diri sendiri dan orang lain secara apa adanya. Jadi tidak akan membandingkan dirinya dengan orang lain. Saya, dia, mereka, kayak gitu. Kemudian mereka akan cenderung spontan, kreatif, dan terbuka terhadap pengalaman baru. Jadi mereka suka belajar pengalaman yang belum pernah mereka rasakan gitu. Mereka yang telah mengaktualisasikan dirinya juga akan memiliki kemandirian yang kuat, kemudian lebih optimis dan lebih semangat dalam menjalani hari-hari mereka. Dan terakhir, orang yang telah mengaktualisasikan dirinya dimungkinkan mereka akan memiliki hubungan yang bermakna dengan beberapa orang terdekatnya, karena mereka akan lebih semangat dengan dirinya, mereka akan lebih confidence. Jadi membangun hubungan dengan beberapa orang terdekat itu sangat mudah untuk mereka. Seperti itu. Lalu bagaimana sih cara seseorang agar dia dapat sampai pada aktualisasi diri? Jadi ada setidaknya 4 proses yang harus dilalui oleh seseorang agar dapat mencapai puncaknya dari hierarki kebutuhan. Yang pertama yaitu pengenalan diri. Jadi kita sebagai manusia harus bisa mengenali diri kita sendiri. Apa kekuatan kita, apa kelemahan kita, kemudian value kita itu apa, dan juga tujuan pribadi kita itu apa. Seperti itu. Nah, setelah kita mengenali diri kita sendiri, akhirnya kita akan mengembangkan diri kita, dimana kita akan terus belajar dari mungkin kekurangan kita, dan kita akan mengembangkan keterampilan serta kemampuan yang kita miliki. Dan yang ketiga yaitu penerimaan kegagalan. Jadi seseorang yang telah menuju fase aktualisasi diri, mereka itu akan lebih mudah melihat kegagalan sebagai bagian dari proses belajar dan pertumbuhan mereka, bukan memandang kegagalan sebagai akhir dari perjalanannya. Dan yang terakhir yaitu mencari makna. Seseorang yang telah mengenali dirinya, mengembangkan dirinya, dan dapat menerima kegagalan di dalam hidupnya akan terus mencari makna dalam kehidupan sehari-harinya, dan dia akan cenderung untuk bisa berkontribusi pada sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Seperti itu. Kemudian, seseorang yang telah mencapai pada fase aktualisasi diri, mereka akan memiliki cara-cara bagaimana untuk menghadapi kegagalan. Setidaknya ada 3. Yang pertama yaitu resiliensi, yaitu mereka akan terus mengembangkan kemampuannya untuk bangkit kembali dari kegagalan dan terus maju. Jadi tidak menyerah begitu saja. Dan yang kedua yaitu pembelajaran dari kegagalan. Jadi mereka akan menggunakan kegagalan itu sebagai kesempatan untuk belajar dan terus tumbuh, bukan malah menjadikan kegagalan sebagai tadi akhir dari hidup mereka gitu. Dan cara yang terakhir yaitu dukungan sosial. Jadi seseorang yang telah mengaktualisasikan dirinya akan mencari dukungan dari beberapa pihak, baik itu keluarganya, teman, sahabat, maupun mentor mereka dalam mengatasi problem yang ada di kehidupan mereka, bukan malah membiarkannya berlarut-larut gitu. So, dari penjelasan tadi dapat kita simpulkan bahwa teori holistic dynamic yang dikembangkan oleh Abraham Maslow lebih menekankan pada aspek psikologi, bukan fisiologi. Meskipun dalam hierarki kebutuhan tetap tercantum kebutuhan fisik, tapi intinya itu tetap psikologi gitu.
Nah, teori ini berasumsi bahwa manusia secara keseluruhan itu dimotivasi oleh satu atau kebutuhan lainnya, dan bahwa manusia memiliki potensi untuk tumbuh menuju kesehatan psikologis, yaitu aktualisasi diri. Nah, motivasi yang dimaksud dalam teori holistic dynamic oleh Abraham Maslow ini mencakup kebutuhan dasar, di mana manusia akan membutuhkan motivasi atau kebutuhan seperti makan, minum, kemudian mereka juga membutuhkan kebutuhan yang lebih tinggi seperti cinta, penghargaan, dan akhirnya mencapai pada aktualisasi diri. Dan terakhir, aktualisasi diri adalah perjalanan seumur hidup yang melibatkan pertumbuhan pribadi dan pencarian makna. Jadi meskipun seseorang mungkin menghadapi kegagalan, namun hal tersebut tidak boleh menghalangi seseorang untuk mencapai aktualisasi diri. Sebaliknya, dari kegagalan tadi dapat menjadi bagian penting dari proses pembelajaran dan pertumbuhan. So, itu tadi penjelasan saya mengenai Holistic Dynamic Theory by Abraham Maslow. Jadi, bagaimana teman-teman menurut kalian? Apakah kalian telah mencapai pada fase aktualisasi diri atau sedang dalam prosesnya? Apapun itu, yang terpenting adalah bersyukurlah dengan diri kalian sendiri karena this is your life gitu. Dan tetap semangat. And then I think that's all enough from me. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.